Alhamdulillah Mbak, masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan pembaya semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan coba berbagi tips ya, cara unlock atau buka pola sekaligus akun Google Vivo Y12 Security 2022 Mbak ya. Caranya seperti berikutnya untuk melihat versi ya, dengan kita coba membuka kamera, terus kita memfotonya, setelah itu kita klik info di gambarnya Mbak, kira-kira seperti itu. Di sini untuk memastikan saja Mbak ya, untuk memastikan ini video saya percepat ya, saya menggunakan cara yang seperti biasanya, yang biasanya itu sukses, tapi sekarang sudah tidak war Mbak, di mana versi updatean terbaru, untuk updatean terbaru itu sudah tidak bisa digunakan kembali untuk cara ini ya. Mungkin untuk box yang mahal mungkin sudah bisa ya, tapi saya lihat jasa cari referensi banyak box mahal juga belum mampu Mbak ya untuk mengatasi masalah ini, untuk unlock ini ya, di security 2002 security terbaru Mbak ya. Tapi ya mungkin bisa Mbak ya, tapi ini saya lihat box andalan dongle juga MRT juga tidak mampu ya, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini ya. Intinya tidak bisa membypass outnya Mbak, tidak bisa membypass outnya. Aduh, kameranya tertutup Mbak ya. MRT gagal Mbak, yang jelas ini sudah saya ulangi beberapa kali gagal. Ini video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Intinya cuman connect pro loader saja Mbak. Saya ulang-ulangi tetap tidak mau Mbak, saya ulangi tetap tidak mau ya. Di sini sebenarnya tidak perlu saya videokan Mbak ya, cuman jangan nanti dikira saya cuman bercanda atau bagaimana ya. Intinya saya bagikan apa adanya, saya sudah tes, mungkin saya tidak bisa atau bagaimana, tapi harusnya bisa Mbak ya. Tapi di sini tidak mampu ya untuk mengatasi. Di sini saya coba juga cara yang satu ini dengan aplikasi malah HP-nya malah terus menyala Mbak ya. Mohon maaf video mungkin sedikit agak panjang Mbak, karena ini memang lumayan pelik untuk kasusnya, untuk penyelesaiannya ya. Di sini saya tes juga pakai aplikasi ini yang biasanya juga sukses, tapi di versi ini tidak sukses Mbak. Saya pikir sempat driver saya yang bermasalah atau bagaimana. Bisa terlihat ya, terbaca ya, mau masuk mode meta mode, tapi tidak bisa Mbak ya. Mungkin untuk box yang lain yang mungkin mahal bisa Mbak ya. Oke Mbak, di sini saya membongkar, terpaksa harus membongkar ya, harus melakukan test point. Untuk cara pembongkaran saya tidak perlu videokan Mbak ya, karena pergantian layar juga sudah pernah Mbak ya, kalau tidak salah ada videonya untuk cara bongkarnya. Di sini saya buka untuk mesinnya, untuk posisi test point seperti berikut ya. Video sedikit saya percepat tadi Mbak untuk mengurangi durasi Mbak. Intinya sedikit kita robek untuk kalengnya, mungkin bisa memblower tapi sangat berisiko ya. Ada di situ 3 kutu-kutu Mbak, tapi posisinya itu di pinggir IC, di bagian pinggir IC, yang mana nanti kita akan konekkan ke body atau ke ground Mbak ya. Dikonekkan, tapi mungkin kalau
dikerjakan sendiri tidak ada temannya bisa disolder Mbah, tapi ingat Mbah, hati-hati dalam proses penyolderan. Nanti bisa dilihat ya untuk test pointnya di situ Mbah ya. Untuk test pointnya di situ di paling ujung dekat pas di pinggir IC, setelah itu dikonek ke ground nantinya Mbah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk prosesnya begini, bisa disolder kalau memang diperlukan, tapi saya tidak mau menyolder Mbak, karena komponennya nanti terakhir panas malah mati atau bagaimana. Jadi saya di sini cari cara yang simpel, yaitu dengan bantuan anak saya. Saya suruh konek ke, jadi posisi USB itu saya konekkan, memang posisi kabel saya konekkan ke HP. Nah terus baterai dipasang, belum dikonek ke komputer Mbah. Jadi nanti kita shotkan dulu yang tadi ya, di shotkan ke ground. Setelah shotkan ke ground baru dicolok Mbah, kira-kira seperti itu. Langkah pertama yaitu dengan membuka lips Mbah ya, USB lips Mbah ya. Kita buka dulu di sini. Mungkin agak sedikit repot Mbah, sebenarnya di solder Mbah ya, cuman saya tidak mau kebetulan. Bisa dilihat harus cepat, harus posisinya harus cepat ya. Harus posisinya harus cepat. Jadi seperti berikut Mbah ya. Saya colok dulu, video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi Mbah. Kabel saya colok dulu ke HP. Nah nanti yang satunya kita konek ke komputer setelah kita tekan atau kita shotkan Mbah, kira-kira seperti itu. Nah kita shotkan. Perlu ini saya perlu bantuan saya punya anak Mbah ya. Jadi dibantu saya punya anak, saya shotkan. Setelah itu saya punya anak itu mengonekkan ke komputer Mbah, kira-kira seperti itu. Dan setelah konek ke komputer harus cepat-cepat menginstal Mbah ya, harus cepat-cepat mengunci, karena kalau tidak dikunci akan hilang lagi Mbah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini perlu kesabaran ya. Saya perlu beberapa kali untuk mengulangi. Nah, bisa dilihat, langsung klik. Nah, bisa dilihat. Agak susah Mbak, ini video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Kita sebenarnya di solder bisa juga sih Mbak, cuman kecil sekali ya tempatnya ya. Jadi saya pilih men-shotkan saja dengan bantuan saya punya anak. Jika gagal Mbak, jika gagal waktu proses ulangi harus dilepas baterai, dipasang ulang Mbak ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita shotkan. Setelah terbaca MTK USB, kita langsung seperti berikut, kita klik baru kita install Mbak. Kita filter ya, saya ulangi Mbak. Di sini saya coba shotkan, lepas baterai, shotkan, colok ke, nah seperti berikut. Nah, bisa dilihat ya, posisi sekarang sudah terkunci Mbak, posisi sekarang sudah terkunci. Kita buka MTK MCT nya. Untuk bahan sudah ada di blok Mbak ya, bisa dilihat ya, sudah connect ya di device manager. Tapi di sini ada prosesnya harus cepat Mbak, harus cepat. Karena apa? Itu nanti kalau terlalu lama juga akan lepas lagi, kuncian kita akan lepas lagi nanti kalau prosesnya terlalu lama. Sedang ini saya ini prosesnya juga sempat lepas Mbak ya. Ini saya sempat saya di sini menggunakan flash tool. Untuk yang butuh bor ampenya komen, nanti saya upload ya, menyusul ya untuk uploadnya. Mungkin di komen ya nanti kalau ada yang butuh, atau nanti kalau sempat saya taruh di deskripsi Mbak. Tapi saya rasa sudah punya semua ya. Di sini sebelum proses bagusnya begini Mbak. Di sini sebelum proses bagusnya begini. Disiapkan semua dulu, MCT-nya dibuka, flash tool-nya dibuka semua dulu, diatur dulu semua. Baik format lengthnya atau semua diatur semua. Jadi nanti setelah connect langsung diproses, kira-kira seperti itu Mbak.
Di sini CPU agak ngelak mbah, CPU nya agak ngelak di sini. Di sini saya menggunakan flashtool kita tunggu mbah. Kenapa kok jadi seperti ini? Apakah proses perekaman bermasalah? Begini mbah, di sini singkat cerita sempat putus asa, dan karena di koneksi itu tidak terbaca, dan di sini sempat saya pause, tidak kerekam, sukses. Di sini saya coba ulangi mbah supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Saya ulangi untuk prosesnya. Saya ulangi karena tadi sempat sukses, tapi saya ulangi karena tidak ada masalah. Prosesnya itu tidak seperti biasanya. Entah kenapa tidak proses waktu saya pilih mode war ya. Bisa dilihat ya, di sini saya klik seperti berikut. Saya klik berikut, pasang baterai. Kalau sudah terfilter mbak, itu tidak perlu filter lagi mbak ya, tidak perlu filter lagi, cuman harus tetap connect. Bisa dilihat sudah bisa, outnya sudah bisa ya, kita bisa bypass ya untuk outnya. Tinggal bisa dilihat di situ saya pilih tidak bisa, di situ saya pilih tidak bisa mbak ya, di situ saya pilih tidak bisa. Saya klik start untuk formatnya, tidak bisa. Tapi di sini saya memilih untuk USB ya. Mungkin nanti jika gagal di situ bisa memilih mode USB. Nah, bisa dilihat proses berjalan. Sukses mbak ya. Nah, di sini mode USB mbak ya, tidak watt ya, tidak watt ya. Nah, di sini saya menggunakan flash tool versi seperti berikut ya. Bisa di browsing nanti kalau mau cari, atau di blog kayaknya sudah ada mbak ya, di blog juga ada ya. Oke mbak, kita lanjut sekarang dengan daripada nanti kerja 2 kali, takutnya juga FRP nya juga susah atau akun Google nya susah, jadi saya bypass memang akun Google nya. Di sini saya memilih mode USB mbak ya, karena mode yang satunya itu tidak mau proses. Langkahnya yaitu seperti tadi, kita ulang ya. Kita lepas dulu untuk USB nya dari komputer, kita aktifkan untuk MCT nya. Setelah itu kita cabut baterai. Setelah dicabut baterai, saya shotkan lagi. Setelah saya shotkan, dikonek ke komputer mbak. Di sini tidak perlu memfilter ya, karena satu kali saja untuk memfilter, jadi sudah masuk di filter, untuk sudah daftar di filter drivernya. Di drivernya sudah terfilter ya, dari pertama ya cukup 1 kali ya, 1 HP cukup 1 kali. Setelah itu tinggal nah bisa dilihat sudah terbypass ya untuk outnya. Setelah itu kita proses lagi, kita klik start untuk format area FRP atau area akun Google-nya. Sukses mbak ya, di sini sukses, di sini sukses. Kita lepas baterai, kita pasang ulang, cabut USB, baru kita nyalakan mbak. Dan mohon maaf mungkin untuk pemasangan tidak perlu saya videokan ya, jadi kita lihat yang penting saja hasilnya. Kita nyalakan mbak. Proses di sini lumayan lama mbak ya, tapi saya percepat untuk videonya mbak. Jadi begini mbak, memang untuk yang handphone yang sudah diupdate itu mungkin bisa ya mbak ya, tanpa dibongkar mungkin bisa, tapi harus downgrade mbak. Tapi risikonya downgrade juga tidak bisa dianggap sepele mbak ya, gagal downgrade handphone bisa mati malahan mbak ya.
Itu saya untuk format anunya Mbak ya, nanti saya taruh deskripsi ya kalau sempat. Kira-kira seperti itu, bisa melakukan downgrade, setelah itu di bypass seperti cara yang sudah ada di video sebelumnya Mbak ya. Tapi jika sudah menggunakan firmware atau sempat update dengan firmware versi sistemnya sudah di upgrade ke yang baru, yang terbaru, entah kenapa saya sudah akali kesana kemari tetap tidak bisa Mbak. Dan solusinya untuk saat ini ya seperti ini, mungkin ke depan sudah ada lagi ya cara baru tanpa harus membongkar Mbak ya, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.